Hai Bunda, Assalamualaikum, selamat pagi. Oke, video ini tuh saya tag di hari Jumat pertama pada awal tahun 2024. Sebelum ke pasar, rencananya ini tuh saya mau jalan-jalan Bunda, tapi berhubung ini jalannya udah kerendam banjir, makanya saya nggak jadi jalan-jalan ya Bun, dan alhasil saya putar balik ke belakang dong. Beginilah kondisi pasar di Muara Tobo saat ini Bunda. Nah ini tuh merupakan los pasar sayuran yang biasa saya beli. Mereka tuh biasanya nggak jualan di atas ini ya Bun, melainkan di bawah itu, tapi berhubung tempat jualannya lagi terendam banjir, makanya mereka pada jualan di atas. Iya memang Bunda, di awal tahun Januari 2024 ini Kabupaten Tebo Provinsi Jambi lagi dilanda musibah banjir. Nah beginilah kondisinya Bun. Nah ini tuh banjirnya udah lumayan lama, yaitu sekitar 3 atau 4 harian, tapi airnya itu belum juga turun ya Bunda, malah tiap hari itu airnya makin naik ke atas. Daerah pasar ini memang sering rawan banjir ya Bun, apalagi akhir-akhir ini curah hujan cukup tinggi sehingga menyebabkan banjir itu cepet banget naik airnya Bun. Tapi baru kali ini juga saya ngelihat banjir yang besar seperti ini. Nah itu biasanya banjirnya nggak seperti ini. Biasanya kalau banjir di sini tuh nggak sampai ke jalan Bunda, tapi entah kenapa kok banjir tahun ini tuh sampai ke jalan Bunda, bahkan ini tokonya itu pada kerendam banjir juga. Nah itu tadi saya berhenti sejenak ya Bunda, karena ketika saya mau jalan itu ketemu teman lama waktu sekolah di Man dulu. Kita itu pernah sempat satu tempat tinggal, maksudnya satu kontrakan gitu Bunda. Dan itu bisa Bunda-Bunda lihat sendiri kan, yang dari bagian bawah itu yang udah kerendam banjir itu merupakan lapak ikan. Biasanya kalau orang jual ayam, ikan ataupun daging dan lain sebagainya itu jualannya di situ. Nah ini di belakang lapak ini ada parit besar gitu Bun, tapi parit besarnya juga terendam banjir. Apalagi karena di pasar ini ada tempat sampah yang super besar gitu, artinya sampah-sampah itu seharusnya dibuang di tempat sampah ya Bunda, tapi berhubung tempat sampahnya juga udah kerendam banjir, makanya sampah itu pada keluar dan pada ngapung di atas permukaan air. Ini hanya meluruskan saja agar kalian tidak mengira kalau sampah itu dibuang sembarangan, padahal tidak ya Bunda. Berhubung kondisinya banjir, jadi sampah dari mana-mana itu pada hanyut ke sini, dan juga tempat sampahnya itu lagi terendam banjir sehingga tempat sampah yang berisi sampah itu pada ke atas sampahnya. Oh iya, pasar Muara Tobo ini berdekatan dengan Tanggurajo. Tanggurajo itu pinggirannya itu merupakan aliran Sungai Batanghari ya Bunda. Sekali lagi saya kasih tahu kepada Bunda-Bunda, Sungai Batanghari itu merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Berhubung akhir-akhir ini curah hujan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan luapan Sungai Batanghari itu meluap ke atas sehingga pasarnya itu pada banjir. Nah Bunda, ini tuh saya mau belanja bayam. Untuk bayamnya saya beli 1 bayam hijau dan 1 bayam merah. Biasanya Om ini tidak jualan di pinggir jalan ini ya Bun, melainkan jualan di pasar bawah tadi. Berhubung pasar bawahnya itu udah kerendam banjir, makanya toko Om itu juga terendam banjir sehingga Om itu jualan di sini. Selain beli sayuran, ini lanjut lagi saya mau beli kates, karena dari tadi Adek Waldan nunjuk-nunjuk kates ini Bun, dia minta dibelikan kates. Soalnya Mas Azam dan Adek Waldan ini suka banget dengan yang namanya kates. Kalau nggak salah tadi harga katesnya itu per kilo 8.000, berhubung itu cuma 1 kilo jadi uang saya 10.000 dikembalikan 2.000. Nah ini tuh Mas Azam minta jeruk Bunda, langsung aja ini saya tanya ke abangnya berapa harga jeruknya per kilo. Untuk harga jeruknya di sini bervariasi ya Bunda, ada harganya 1 kilo 10.000 dan ada harganya yang 1 kilo 15.000. Nah ini tuh saya beli yang harga 1 kilo 10.000 aja. Setelah saya lihat-lihat dan setelah saya pilih-pilih Bunda, tidak ada bedanya harga yang 10.000 dengan harga yang 5.000. Di sini tuh tergantung kitanya bagaimana milihnya. Kalau kita pandai-pandai milih, nah dapat lagi yang besar-besar seperti ini Bu. Jadi lumayan lah ya, ada selisih harga 5.000. Nah harga 5.000-nya itu bisa kita belikan yang lain, mau beli tahu atau tempe dan lain sebagainya. Tapi kayaknya enggak deh, nanti Adek Waldan itu bakal minta jajan yang lain. By the way, ini saya sudah selesai aja milih jeruknya, langsung aja dong ditimbang sama abangnya. Di sini tuh saya cukup minta 1 kilo aja, yaitu pas harganya 10.000, dan langsung aja saya bayar pakai uang pas. Nah terus lanjut aja, jeruknya kita cantolin di motor supaya tidak ketinggalan. Oh iya, by the way tadi itu Mas Azam nunjuk-nunjuk dia minta dibelikan es krim ya Bun, tapi nggak saya bolehin karena dia tuh lagi batuk. Apalagi kalau misalkan dia makan es krim, nanti batuknya bakal timbul lagi Bunda. Berhubung ini tuh pasar Jumat, jadi kondisi pasar di sini tuh sangat ramai dan juga macet. Apalagi ini jalannya sempit, yang mana biasanya pasarnya itu luas ya Bun, tapi berhubung ini pasarnya di pinggir jalan, maka otomatis macet. Ke pasar kali ini saya nggak banyak-banyak belanjanya karena cuma mau beli bayam, wortel dan juga kates. Lagian juga stok sayuran dan juga perbawang-bawangan ataupun cabai-cabai juga masih ada di rumah. By the way, ini saya udah selesai aja belanjanya ya Bun, tapi saya nggak langsung pulang ke rumah, melainkan mau main ke Tanggurajo. Berhubung ini pasarnya lagi ada di Tanggurajo, sekalian aja yuk kita main ke Tanggurajo. Karena di sini tuh yang ke pasar pada naik motor semua sehingga menyebabkan jalannya macet. Beginilah Bunda ya, kalau jalannya macet kita itu harus sabar dan ekstra antri panjang seperti ngantri sembako. Apalagi hari ini tuh saya ke pasarnya sama Bibi Azam. Biasanya kalau saya ke pasar Jumat itu pasti ditemani dengan Pak Suami. Berhubung Pak Suami hari ini tuh lagi ada kerjaan di luar, makanya Pak Suami nggak bisa nemenin saya ke pasar.
Sejujurnya saya bingung ya Bun belanja di sini karena biasanya kalau belanja di lapak itu kan saya udah tahu di mana lapak langganan saya. Nah, berhubung mereka itu pada pindah ke sini jadi tuh otomatis kita harus nyariin mereka lagi. Mana orang yang jualan di sini itu banyak. Terus belum lagi di sini tuh macet jadi susah banget kalau mau cari tempat langganan. Jadi ya udah deh saya belanjanya itu asal ketemu aja gitu pun nggak di tempat langganan biasanya. Nah, terus kita udah sampai aja nih di depan gerbang Tanggorajo. Beginilah suasana ke Tanggorajo saat ini ya Bun. Pagi-pagi apalagi ini hari Jumat jadi otomatis rame. Sekalian orang ke pasar terus sekalian main ke Tanggorajo. Di sini Mas Azam diawasi sama bibinya. Sementara itu Adek Waldan saya sendiri yang megang ya Bun, sambil saya videoin sambil megang Adek Waldan karena di sini tuh rame banget apalagi anak sekolah baru pulang jadi otomatis anak sekolah pada main ke sini. Oh ya by the way maafkan dengan suara saya yang agak serak-serak gitu ya Bunda karena saya itu lagi kurang enak badan, lagi batuk pilek gitu sehingga suaranya agak berbeda dari biasanya. Berhubung video ini tuh udah lama banget tersimpan di HP saya, jadi langsung aja saya edit supaya saya bisa buat video baru karena kalau misalkan nggak diedit gitu nanti memorinya bakalan nggak cukup dan nggak bisa bikin video yang baru. Nah, beginilah kondisi Tanggorajo saat ini ya Bunda, airnya udah mulai naik ke atas tapi waktu ini tuh belum terlalu dalam karena di keesokan harinya Tanggorajo ini udah ditutup dan tidak boleh lagi orang masuk ke sini karena kondisi airnya yang sudah membahayakan. Berhubung Tanggorajo ini berada di pinggiran Sungai Batanghari sehingga kalau ada curah hujan tinggi dapat menyebabkan Tanggorajo ini terendam banjir. Bagi bunda-bunda yang belum pernah lihat Sungai Batanghari, ini saya perlihatkan kepada bunda-bunda beginilah kondisi Sungai Batanghari saat ini. Selain airnya keruh, Sungai Batanghari juga merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Nah, jadi bunda-bunda bisa searching sendiri lah ya. Sungai Batanghari itu apa? Sungai Batanghari itu merupakan sungai yang terpanjang di Pulau Sumatera. Karena saya masih penasaran dengan kondisi air yang ada di bawah, langsung aja saya turun ke bawah karena ini tuh saya lihat lantainya udah mulai terendam air. Apalagi di sini ada anak-anak yang lagi asik berenang Bunda. Mungkin mereka udah bisa berenang. Kalau saya sendiri mah nggak berani mau nyemplung ke dalam itu soalnya kondisi airnya yang sangat dalam. Lagian juga di sini saya juga ada kenal beberapa orang yang lagi nongkrong-nongkrong di sini. Jadi nggak enakan juga kan kalau mau ngerekam lama-lama. Kalian pernah ngerasa nggak sih ketika kalian lagi ngonten ataupun lagi bikin video terus kalian ngelihat ada orang yang kenal sama kalian gitu? Nah, orang itu pada ngeliatin kalian terus gimana perasaan kalian? Kalau saya sih masih ada rasa malu-malu sedikit. Berhubung hari ini tuh udah siang dan juga sebentar lagi mau sholat Jumat, apalagi Pak suami katanya itu mau pulang sebelum Jumat, otomatis saya harus masak sebelum Pak suami sampai di rumah. Jadi langsung aja saya pulang. Terus belum lagi ini Adek Waldan dan Mas Azam dari tadi sibuk minta turun ke bawah karena dia itu mau main air juga, melihat teman-temannya pada main air. Nah, dia kepingin. Dan sekian dulu video saya hari ini. Terima kasih yang udah nonton. Bye bye.